Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, sampai bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Pada malam ini kembali kami ada dalam satu persekutuan ibadah keluarga sektor baik 1 sampai 6 dalam jemaat GPIB Getsemani. Kasih Tuhan menuntut kita sekalian dan berkat Tuhan jadi bahagian hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Jimmy H. Kairot sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian, dan kita akan masuk dalam ibadah pada malam ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Sama-sama kembangkan pujian kita Bakti 13 bait 1 dan 5. Kita berdoa. Ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Getsemani dari 1 sampai 6 pada malam ini kami alaskan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nyanyian kita bakti 254 bait 1 dan 2 kita akan kidungkan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman,
dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang pada ibadah keluarga pada hari Rabu ini, pembacaan Alkitab akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 37 pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita diamkan sejenak, Alkitab kita terbuka. Kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Mari Bapak, saudara-saudari, kita berdoa. Memasuki minggu ketiga sesudah Paskah ini, Engkau terus menyapa kami Tuhan dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga kami, untuk menghayati benar bagaimana Tuhan selalu mau menyatakan kehadirannya. Engkau nyatakan kehendak-Mu pada saat ini, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu melalui kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28, di bawah terang tema mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Kuasai kami, berkati kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak dan saudara-saudari, kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28 yang menyatakan demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka maupun cicit-cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mau menyapa kita dengan penuh kasih. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di rumah. Saya yakin kita benar-benar tidak menjadi bosan, bahkan kita rindu agar firman Tuhan selalu mau menghadirkan kehendak dan kuasanya. Dan saya percaya lewat pemberitaan ini pun Ibu Bapak akan benar-benar boleh merasakan bagaimana Tuhan menghadirkan hidupnya bagi kita. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan pemberitaan firman di ibadah sektor atau keluarga pada malam hari ini, kita dituntun pada suatu pengantar tentang bagaimana yang Tuhan buat bagi Israel agar mengalami suatu situasi pembaharuan. Istilah yang dipakai dalam hal ini adalah pemulihan dari Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak dari sejarah yang dialami oleh umat Israel, bahwa proses atau peristiwa pembuangan di Babel adalah sesuatu yang boleh dibilang suasana kelam kedua setelah mereka ada di dalam perbudakan. Mereka harus melewati kurang lebih 70 tahun di Babel. Nah, apa yang mau dikatakan di situ, seperti Yeremia pasal 29 ayat 10 menyatakan bahwa pembuangan itu sesuatu proses Tuhan membentuk Israel. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita bukan samakan ya, paling tidak menjadi sesuatu yang dapat dimengerti bagi kita sebagai umat Tuhan. Apa itu? Yaitu manakala kita mengalami suatu proses yang menurut kita cukup berat, terkhusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini menjadi sesuatu tren yang harus dibicarakan terus dalam setiap pemberitaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita seakan-akan seperti mengalami pembuangan, sesuatu yang merupakan hal yang sudah rutin kita lakukan. Ada banyak hal yang kita harus hentikan. Ada banyak yang membuat kita tidak dapat lagi bisa kumpul, tidak bisa lagi melakukan suatu aktivitas dalam kebersamaan. Seperti misalnya ibadah yang bisa kita lakukan mungkin di keluarga-keluarga, rumah tangga yang terjadwalkan sesuai dengan sektor plan masing-masing. Rasanya ada yang benar-benar kita tersisihkan, terbuang dari aktivitas rutin yang kita bisa lakukan dalam kebersamaan persekutuan sebagai gereja Tuhan. Nah, kalau mau hitung waktu Bapak Ibu, berat kalau mau bicara tentang yang dialami oleh Israel 70 tahun loh. Nah, kita sudah baru masuk 2 bulan saja, mau 2 bulan kita sudah rasakan seperti aduh, bagaimana dengan hidup selanjutnya Pak Pendeta? Ya. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian di dalam proses seperti ini, sekalipun yang dialami oleh Israel harus mengalami 70 tahun, pertanyaan mendasarnya, apakah kemudian Tuhan tidak berpihak, Tuhan tidak menyatakan keberadaannya bagi Israel? Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dapat melihat dengan jelas, sekalipun di tengah pembuangan, dalam penderitaan yang berat, tapi mereka diberikan jaminan kehidupan. Mereka tidak akan mati sia-sia, mereka tidak akan berantakan kocar-kacir sebagai satu bangsa, tetap mereka dipelihara oleh Tuhan. Itu istilah yang disebut dengan istilah providensia, pemeliharaan Tuhan. Nah, di sini artinya bahwa bukan
Allah hanya memenuhi kebutuhan jasmani atau kehidupan fisik, tidak. Tetapi Allah memenuhi jaminan lebih daripada itu, ialah hidup. Nah, karena itu Pak, dalam kesempatan ini Bapak dan Saudara-saudari, pertanyaannya memang menjadi menarik. Kalau 70 tahun yang Israel alami, apakah memang itu menjadi suatu tanda penghukuman Allah? Untuk satu saat itu benar, Allah menghukum. Tapi apakah memang semata sebagai penghukuman Allah? Kalau Bapak Ibu bicara tentang hukuman Allah, ya sama dengan kita memahami ketika orang tua kita menghukum kita. Coba deh, kalau kita tahu rasa salah dan dihukum, apa kemudian kita diusir atau dihukum sampai mati? Nggak toh, hanya dihukum. Nah, memang Israel mengalami. Lalu ketika kita coba refleksikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apakah kita dihukum Bapak Ibu? Ataukah dimengerti sebagai hukuman Tuhan? Saudara-saudara, jangan memahami itu hanya sebatas suatu hal yang berhubungan dengan teologi di mana ada semata-mata segala sesuatu sebagai hukuman Tuhan. Kalau memang mau dipahami bahwa di dalamnya ada hukuman Tuhan, benar. Tapi tidak semuanya menjadi sesuatu bagian dari hukuman Tuhan, tetapi pembelajaran dari Tuhan. Bahwa Tuhan membina kita untuk mau melihat. Coba lihat, ada banyak hal yang positif dari peristiwa COVID-19 ini. Ya, ada hal yang kita bisa boleh lihat benar-benar bahwa kenyataannya kehidupan keluarga kita makin kuat kan, makin kokoh. Yang tadinya mungkin mohon maaf, Bapak tidak pernah berdoa untuk ibu tidak pernah berdoa untuk anak dan sebagainya dan seterusnya. Kenyataan sekarang kan kita saling menguatkan, saling mendukung dalam doa. Tidak ada lagi bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal kebencian, ketidaksukaan. Yang ada adalah bagaimana kita saling memberikan semangat. Ya. Dalam hal ini kita coba melihat bagaimana Tuhan memberikan semangat kepada Israel. Lalu yang kedua dikatakan bahwa kalau kita membaca tadi di dalam kitab Yehezkiel bacaan kita, bahwa kenyataan yang kemudian terjadi adalah memang benar terjadi pemulihan. Pada saat ini orang butuh pemulihan itu. Tapi Israel dipulihkan, bukan semata-mata bahwa mereka menang, bukan. Atau mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tidak. Dalam konteks ini mereka dipulangkan kembali masuk dalam persekutuan di Yerusalem, tempat di mana mereka dapat kembali beribadah. Nah, disitulah kenyataan yang terjadi. Nah, bagi kita sebagai orang percaya pun Tuhan minta, ya, tolonglah. Lewat firman ini sebenarnya dia mengingatkan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Allah tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan pemulihannya. Ingat baik-baik. Dan karena itu mulai berpikir dan berbuat atau berkata, jangan hanya mengeluh dengan kenyataan susah, sedih atau mungkin ketakutan dan kecemasan karena kondisi ini. Mari memberi semangat. Coba mengatakan untuk bahwa sesungguhnya Tuhan akan datang dengan pemulihannya. Kalau waktu jangan bicara, itu waktu Tuhan. Tapi paling tidak kita mulai dari diri kita untuk mari menyapa dengan memulihkan. Paham ya? Artinya seperti dikatakan, nah di sini kuncinya adalah satu. Kalau kita melihat ayat 26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan akan hadir bagi Israel melalui memang bait Allah. Saudaraku, saya percaya firman mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Tempat kehadiran Tuhan, jangan cari di mana-mana. Ya.
Memang kita rindu untuk beribadah bersama di gereja. Tapi tubuhmu adalah bait Allah, mau dikatakan sebenarnya dasar pemulihan itu ada pada diri kita. Nah, mari kita mencoba untuk mengerti akan ini. Apa yang dikatakan di sini pada bagian ayat selanjutnya mau mengatakan tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kenapa? Karena Israel mau membangun kembali bait Allah. Jadi satu hal yang mendasar kita pada akhirnya saya mau katakan, Bapak Ibu, mari kita rindu pemulihan Tuhan. Ya, memang kita butuhkan pemulihan ekonomi, pemulihan fisik dan sebagainya. Saya kira itu pasti. Tetapi yang lebih utama, buat ya rumahmu, yaitu bait Allah, menjadi rumah doa. Sudahkah keluarga menjadi tempat doa? Sudahkah keluarga menjadi tempat beribadah? Sudahkah diri kita menjadi tempat di mana kehadiran Tuhan untuk menyatakan pemulihannya? Lalu kita bersikap apa? Itu yang mana? Menghadirkan Tuhan. Karena bait Allah itu bukan hanya suatu tempat, satu kondisi, satu keadaan saja, tapi di mana-mana Tuhan mau supaya kita hadirkan bait Allah itu. Di situ pemulihan Tuhan nyata. Dan saya percaya pada malam ini lewat ibadah sektor sesuai dengan tema mengatakan ya kepada kita dengan tegas mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Kita akan mengalami betul saat mana ketika kita mungkin bangun besok pagi dengan mengatakan selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi, percaya bahwa Tuhan mau supaya kita mendapatkan kesegaran mulai dengan membangun kembali suasana hidup dalam pemulihan Tuhan. Sapalah setiap orang dan siapapun, bahkan juga berdoalah bagi mereka. Bukan karena mereka semata-mata butuhkan pertolongan Tuhan karena sakit tapi buatlah mereka ya mengalami semangat hidup, mengalami semangat persekutuan, semangat untuk senantiasa tidak akan pernah kendor untuk melakukan kehendak Tuhan dalam arti rajin beribadah. Dan karena itu disitulah kita boleh menemukan makna kebenaran firman Tuhan hari ini. Israel dipulihkan, percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan mengalami pembaharuan dan pemulihan Tuhan yang sempurna. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan kita ini dengan bersama menaikkan pujian dari Gita Bhakti 50 bait pertama dan kedua. Kita kidungkan perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku, tapi rohnya yang kudus pulihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga, setia murah hati, bawa suka cita, rendah hati dan terhadap ajaib hidupmu yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
ku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur karena Tuhan benar-benar tetap menyatakan kehendak-Mu untuk menyatakan kehadiran-Mu di tengah kehidupan yang kami alami. Lewat ibadah sektor yang boleh berlangsung pada malam ini, dari sektor pelayanan 1 sampai 6, kami boleh menikmati betul Tuhan, bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Kami disapa dengan pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan datang dengan kuasa yang membaharui dan memulihkan kehidupan ini. Bapa, kami tahu bahwa banyak hal yang terjadi di tengah kenyataan sekarang, lewat perubahan yang mengarah kepada sesuatu yang membuat hidup kami seperti serasa dibuang, atau mungkin sesuatu yang benar-benar tidak memberi kami pengharapan akan masa depan. Ada banyak yang sakit, ada banyak yang kemudian meninggal. Bahkan juga Tuhan, ancaman virus ini yang begitu mau merongrong. Tolong Tuhan, kami berdoa dengan segala kuasa-Mu Tuhan, nyatakanlah apa yang boleh kami rasakan sebagai suatu kehidupan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Tolong Bapa, kami mulai bukan semata-mata dapat melawan apa yang boleh mengancam hidup ini, tetapi berangkat dari diri kami sendiri. Kami diajar oleh firman-Mu, tetap membangun bait Allah, tetap membangun persekutuan yang kuat dan kokoh bersama dengan Tuhan. Setelah kami mungkin akan dipulihkan, Tuhan mau supaya kami benar-benar dapat membagi berkat, memberikan semangat kehidupan bersama dengan mereka yang ada di sekitar kehidupan kami. Sehingga dari situ Tuhan, semata-mata kami tidak akan merasakan ada sesuatu ancaman, tapi yang ada adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karena kami saling menguatkan, meneguhkan iman. Itulah wujud dari suatu persekutuan, sehingga kami tidak akan pernah terlantar atau tercecer, tetapi kami akan dipersekutukan dalam kekuatan Tuhan, sehingga apapun ancaman yang mau merongrong kami, di dalam kuasa Tuhan, kami percaya Engkau akan mau menyingkirkan, bahkan memusnahkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati akan kehidupan jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sakit, mari Tuhan pulihkan. Mereka yang mengalami kepusasan dalam hidup ini, Tuhan tolong berikan masa depan. Yang mengalami mungkin ketidakmampuan lagi untuk menatap, berikan pengharapan yang pasti Tuhan. Demikian juga untuk sukacita yang boleh Engkau anugerahkan dalam keluarga, baik hari ulang tahun maupun ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Mari Tuhan, Engkau sendirilah yang menyatakan agar mereka mengalami betul campur tangan Tuhan yang menyertai. Dan tahun ini pun sekalipun di tengah segala kesulitannya, Tuhan tetap pelihara dengan jaminan bahwa tahun-tahun kehidupan mereka yang akan datang ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan gereja-Mu. Tetap kami percaya Bapa, segala perangkat pelayanan yang sudah Engkau berkat hingga sampai saat ini, baik majelis jemaat maupun pengurus dan pelayan kategorial, komisi, panitia bidang yang ada bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu. Tolong Bapa, kami tetap setia dalam kesatuan sebagai jemaat Tuhan. Ajar kami tetap boleh percaya bahwa suatu saat kami akan tetap kembali memasuki persekutuan yang beribadah dengan sungguh-sungguh di gedung gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sekarang akan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan. Kalau Tuhan menyatakan berkat lewat firman yang menghidupkan kami saat ini, kami percaya Tuhan terus tambahkan keyakinan kami untuk tetap menatap masa depan hidup sebagai bagian daripada kehendak dan rencana Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak yang Tuhan mau nyatakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Sambil memberi, kita kidungkan kita bakti 80 bait 1 dan baitnya yang kedua. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Ku tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Ibu Bapak diundang berdiri dan kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Inilah kami anak-anak Bapa datang dengan persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah supaya boleh menjadi alat dalam pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah korban yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri bersama dengan pesan firman yang ungkapan yang mau mengatakan, masukilah kehidupanmu sehari-hari, lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti 257 bait 1 dan 2 yang indah, bunga mawar.
Ku serahkan diriku, aku mengiring aku ikut Dikau menjadi murid kita kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Juru Selamat-Mu. Hanyalah kepada-Mu ku serah diriku. Umat Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Umat Tuhan, selamat untuk masuki kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.